Mbah Jambrong yang mana, Mbah? Saya ngobrak-abrik pasti kamu, pasti tuanmu. Oh, yang datang ke padepokan saya Ya. waktu bulan Ramadan itu. Ya, Terus aku kudu njaluk keris pundi keris. Wis Mbah Jambrong di. oh, kenapa kalian pengen minta kerisnya Mbah Jambrong? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah komplotan dukun santet yang ingin balas dendam kepada Gus Nur Samsun. Mereka tidak terima aksi Gus Nur Samsun yang telah menghajar gurunya dan merampas senjata pusakanya. Mereka ingin berbalik menghajar Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin membunuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang para dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Manapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam-malam saya berada di Ponorogo, sahabat-sahabat, di hutan jati-jati ini. Saya ini apaan nih keluar ini? Jelas ini tongkat nih. Kamu jangan nyelonong, udah gini aja, turun. Turun. Jadi sahabat-sahabat, saya itu diajak janjian sama seseorang, dan seseorang tersebut menagih keris yang pernah ada orang dukun yang menyerang padepokan waktu bulan Ramadan itu, dan kerisnya diminta. Terus saya disuruh nganter, dan saya datang ke sini, tapi saya tidak membawa keris, tapi saya tangan kosong, alias saya hanya membawa sebatang kayu. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menuntaskan urusan dengan sekumpulan dukun santet. Sang para dukun ingin agar Gus Nur Samsun mengembalikan senjata pusaka milik gurunya, yang beberapa waktu lalu disita oleh Gus Nur Samsun. Kisah ini bermula dari Mbah Jambrong, seorang guru dukun santet yang beberapa waktu lalu datang kepada padepokan Gus Nur Samsun. Yang mana, dukun Jambrong ingin agar Gus Nur Samsun mengembalikan senjatanya yang dirampasnya dari seorang dukun santet. Senjata yang dirampas Gus Nur Samsun itu senjata pusaka miliknya, dan meminta Gus Nur Samsun agar mengembalikannya kepadanya. Namun Gus Nur Samsun tidak bersedia mengembalikan pusaka tersebut, karena khawatir kembali digunakan untuk melakukan kejahatan. Sebab itu kemudian terjadi pertarungan yang cukup hebat. Namun Gus Nur Samsun kemudian berhasil mengalahkan dukun Jambrong. Tidak hanya itu saja, Gus Nur Samsun kemudian menghajarnya, sehingga dia terpaksa pulang dengan tubuh penuh dengan luka. Namun ternyata, masalah belum selesai sampai di situ. Para dukun murid Mbah Jambrong ternyata tidak terima dengan perbuatan Gus Nur Samsun itu. Sehingga kemudian, mereka melayangkan undangan. Mereka ingin agar Gus Nur Samsun mengembalikan pusaka tersebut, dan datang menemuinya di markas mereka. Jika Gus Nur Samsun tidak bersedia melakukan, mereka akan menggeruduk padepokan Gus Nur Samsun dan menghancurkannya. Sebab diundang yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian berinisiatif untuk mendatangi para dukun murid Mbah Jambrong itu. Namun Gus Nur Samsun tidak membawa senjata pusaka yang diminta mereka. Gus Nur Samsun tahu bahwa para dukun itu orang sesat yang biasa berbuat jahat. Dia tidak ingin pusaka itu digunakan untuk melakukan kejahatan. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan para dukun murid Mbah Jambrong yang mengundangnya itu. Tampak ada beberapa dukun yang sudah ada di sana untuk menunggunya. Namun mengetahui Gus Nur Samsun yang datang tidak membawa pusaka yang diinginkan, sang para dukun itu langsung terlihat murka. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Assalamualaikum. Mbah, tamu. Mau tamu Mbah, saya tamu Mbah. Saya Nur Samsun. Mbah Jambrongnya mana? Kok tenang, bro, teko tenang tibake. Kok wong ini? Tapi nek ngenteni. Oh, teko. Kenapa Mbah? Lama menunggu saya Mbah? Ini kan sudah selesai Ramadan Mbah. Jadi Ramadannya udah selesai, makanya saya
mau menemui kalian. Kalinya gede, teko kono orang kene ya. Dan saya tamu malah kalian sibuk sendiri cari apa itu? Gue kan tak undang nang kene, bulan-bulan nang kene. Oh gitu. Duduk kene, duduk kene. Udah, saya masuk. Ngerti ya sopo? Sampai sinten, Mbak? Anak gue dong. Oh, sampean anak buahnya Mbak Jambrong. Nah, terus Mbak Jambrongnya kemana? Takon. Mbak Jambrong yang mana, Mbak? Saya ngobrak-abrik pasti kamu, pasti buahmu. Oh, yang datang ke padepokan saya Ya. waktu bulan Ramadan itu. Ya, Terus aku kudu njaluk keris pundi keris. Mbak Jambrong di. Oh, kenapa kalian pengen minta kerisnya Mbak Jambrong? Yo, kuwi memang anuku, Anu apa? Anu single modot, kesektianku. kesaktian. Ya, sing digo Mas Jabrong. Mohon maaf, Mbah. Sudah saya larung, Mbah. Kerisnya sudah saya larung ke pantai selatan. Akhirnya ditemu sama Nyi Roro Kidul, Mbah. Nyalimu gede nih rampusane makrom. Lah, kan saya anu, Mbah. Anunya Nyi Roro Kidul, Mbah. Anune opo? Anune opo? Wis aku nemu nagih kerisku ning ndi kerisku. Ngorene. Janjane nyetrok guys. Ini kanggo apa? Kerisnya ini bukan, Mbah. Ora, yo opo kuwi lho, ha. Ini bukan tongkat, Mbah. Ya. Ini pentung, Mbah. Kanggo mentung bathokmu, Mbah. Maksudnya bukan itu, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Sang. Maksudnya bukan itu, Mbah. Saya keceplosan tadi, Mbah. Tadi itu saya jujur, tapi yang benar itu bukan itu. Jadi saya datang ke sini tidak membawa keris, Mbah. Saya cuma pengen klarifikasi, menjelaskan bahwa keris itu sudah tidak pantas lagi dipegang kalian ataupun Mbah Jambrong tersebut. Kenapa? Karena keris tersebut kalau jatuh di tangan kalian akan digunakan yang tidak benar. Benar, Pak? Iya, nggak benar menurut saya. Kalau saya sudah mengatakan itu nggak benar, berarti itu maka akan terjadi nggak benar. Rasa ngurusi urusane wong. Saiki aku njaluk kerisku. Ono ora idrono nyawamu. Enak banget ijoli nyawamu. Berarti kowe iki wis teko kene wae dadi setor nyawa ning kene. Yo tangi. Kok ya ngejak geger iki. Piye iki karepe? Ini ra nggo keris. Terus piye karepmu? Tak anteni suwe ning kene. Ah, piye karepe? Damai lah, Mbah, damai. Capek, Mbah. Jame. Ora enek kata damai. Oh, udah damai tapi rene ra nggo keris. Lah percuma kalau saya bawa keris, kalian juga nanti juga nyerang saya. Iya kan? Aku udah tahu isi kepala kalian itu. Jadi kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah, jadi nggak usah lah lupakan keris itu nggak ada manfaatnya. Emang kesaktiannya keris itu apa sih? Ada kesaktiannya nggak sih? Bisa rasa jantar. Oh. Nah terus saya jauh-jauh loh, Mbak, dari Ngawi ke sini. Mau apa kalian? Aku njaluk keris kuwi ngenteni. Tunggu ora teko, bener ora nggo keris. Karepe piye arep store nyawa ning kene ora apa-apa, tak store nyawamu. Suwe ora jamu mas, Malahnya. jamu godhong telo. Nantang karepe. Suwe ora ketemu mas. Ayo, dadekno. Dukune Lancang kowe. Kenapa, Gus? Kepala saya pusing. Aduh, ana kono rokok kene ya. Ini nyetor nyawa. Nyawamu iki go dino iki. Bentokno kerese. Saya sudah katakan saya tidak membawa keris dan saya kesini ingin mengajak damai, ngobrol baik-baik dan kita cari solusi bagaimana caranya kalian melupakan keris tersebut. Ora iso.
Serai. Sungai nih. Gimana guys? Masih pusing guys? Awas guys, awas guys. Yo. Aduh. Kalian jangan memancing kemarahan saya. Kemarahan mancing musuhku. Kayak segar nesu-nesu, Jajaran ilmu mending gini. Silahkan keluarkan. Ayo, maju. Kita stabilkan dulu tenaga saya. Nih guys. Esi butuh temo. Ada yang balik. Ayo mau keres tadi. Gowo kono. Mau nih butuh melayang lagi nih. Itu nawa. Mau kebun. Kita pungkasan. Serang mereka. Kali pungkasan. Silakan. Kita tantang kalian. Keluarkan ilmu tertinggi kalian. Muntah darah dia. Jambrong yo. Jambrong nggak ada jambrong. Kemana? Ya jambrong. Sudah nggak ada Mas Jambrong. Mas Jambrong aja tidak berani menemui saya. Kalian lagi. Seharusnya kalian itu berpikir, kenapa Mbah Jambrong tidak mau menemui saya sendirian? Yang artinya karena Mbah Jambrong sudah tahu akibatnya apa kalau menemui saya. Terjadi pertarungan yang sangat menegangkan Gus Nur Samsun dengan para dukun murid Mbah Jambrong itu. Dan pada akhirnya Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Ilmu pamungkasnya menghajar sang para dukun, hingga tubuh mereka terkapar penuh dengan luka. Gus Nur Samsun pun memberikan mereka pelajaran. Gus Nur Samsun mencabut ilmu iblis mereka, agar tidak bisa lagi melakukan kejahatan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya.
Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah.